Biskin Beauty Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara. Biskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterpriser-nya dengan menyelenggarakan acara seperti beauty class, Piclopedia, dan juga business opportunity session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Biskin Beauty Clubs Indonesia. Oke, selamat pagi dan semangat pagi buat Anda semua yang sangat luar biasa. Ya, Anda adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Yuk, mari kita perkatakan bahwa saya sangat luar biasa. Atau teman-teman boleh tulis juga di kolom chat ya teman-teman, bahwa saya sangat luar biasa. Karena saya percaya kata-kata positif ini akan membangun kita, dan saya percaya juga bahwa teman-teman pasti akan mengalami Great Harvest Festival bersama-sama kita ya. Amin, amin, amin. Yes, thank you ya teman-teman buat kehadirannya pada Summer Camp Juli playlist ini ya teman-teman. Nah, senang sekali saya Junior pada kesempatan ini bisa bersama-sama dengan teman-teman, bisa berbagi bersama-sama dengan teman-teman pada Summer Camp ini. Nah, sebelum kita memulai acara kita, alangkah baiknya kita akan memulai dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan saya akan memimpin dalam doa menurut kepercayaan saya. Berdoa dimulai. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh belajar bersama-sama, kami boleh saling berbagi Tuhan, untuk kami bisa sama-sama Tuhan untuk menjalankan bisnis yang sedang kami kerjakan ini. Tuhan, Engkau berkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya Engkau melancarkan seluruh sepanjang acara ini Tuhan, dan Engkau boleh mengertikan kami dari setiap peserta yang hadir hari ini, biar kiranya hikmat-Mu terus menyertai Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, amin. Yes, baik teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang sudah mendaftar di Summer Camp ini. Karena kenapa? Karena teman-teman nanti pada akhir sesi acara kita akan mengadakan lucky draw ya buat Anda semua yang sudah terdaftar di Summer Camp. Yes, stay tune ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, tidak berlama-lama lagi, mungkin kita akan segera mulai sesi Neo kita yang pertama di bulan Juli ini. Tapi saya tidak sendirian pada kesempatan pagi hari ini. Saya ditemani oleh seorang mompreneur yang sangat luar biasa ya teman-teman. Beliau adalah seorang Star Diamond HDI Internasional dan sudah memenangkan banyak sekali awards di HDI ini, yaitu Cast Award winner, beliau juga royalty winner, beliau juga seorang Explore Summit Vietnam winner 2021, Explore World Yunani winner 2021, Championship winner ya. Beliau juga sudah lulusan dari Biskin Smart Skin Advisors dan juga Be Expert Graduated ya. Dan beliau adalah seorang owner dari Golden Lace Shop. Nah, siapakah beliau? Tanpa berlama-lama lagi kita panggil saja rekan saya, yaitu Iren Oktovianitan. Hai Iren. Hai Ko Jun, selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini, luar biasa ya, kita akan sharing tentang bisnis HDI bersama Ko Jun juga, seorang ex-banker yang sudah punya pengalaman 20 tahun dan seorang diamond leader, dan juga Biskin Smart Skin Advisor, Biskin Education Expert, Explore Fund winner, dan Diamond Cash Award winner. Tanpa lama-lama kita mungkin langsung mulai aja Ko Jun. Iya. Yes, terima kasih banyak ya Iren buat edifikasinya dan luar biasa. Iya, hari ini gimana kabarnya Iren? Kabar baik. Bagaimana dengan Ko Jun? Dahsyat ya, kabar baik ya. Yes, luar biasa juga ya. Sama seperti rekan-rekan yang ada di sini semua juga ya
Ya. Hari ini rame banget Oke, partisipannya. baik. Terima kasih ya Ren ya. Saya akan langsung mulai aja. Yes, benar banget. Hari ini ramai banget. Luar biasa. Terima kasih ya. Apresiasi banget buat seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini ya. Oke, saya akan segera mulai saja untuk summer camp perdana kita, yaitu dengan materi New Enterpriser Orientation. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar topik apa itu New Enterpriser Orientation. Nah, seperti kita ketahui ya, banyak dari orang mengenal bisnis MLM itu sebagai boleh dikatakan kayak sebuah momok mungkin ya kadang-kadang ya. Bahkan ada juga sebagian enterpriser HDI sendiri pun ya, ketika ditanyain, oh HDI itu bisnis apa ya gitu ya. HDI itu bisnis MLM ya. Langsung kita kayak ciut gitu ya, kayak rasanya kok aku nggak berani mau mengutarakan bahwa bisnis HDI adalah bisnis network marketing atau MLM. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman, supaya teman-teman tahu bahwa betapa dahsyatnya bisnis MLM ini. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang baik. So, teman-teman tidak perlu ragu atau bahkan takut ya untuk menyatakan bahwa teman-teman menjalankan bisnis MLM. Nah, apa sebabnya dan kenapa saya katakan ini sebagai sebuah bisnis yang dahsyat ya teman-teman. Mari kita lihat secara sejarah ya teman-teman, bahwa bisnis ini tuh dari Amerika Serikat, dan bahkan pada tahun 1940 bisnis network marketing ini menjadi sebuah solusi bagi negara Amerika Serikat untuk keluar dari krisis ekonomi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini suatu hal yang luar biasa banget ya. Bukan berarti bahwa bukan hanya bisnis ini tahan terhadap krisis, tetapi bisnis ini malah bisa menjadi solusi bagi sebuah negara untuk keluar dari krisis. Nah, Philip Kotler dalam bukunya mengatakan bahwa bisnis network marketing adalah sebuah strategi pemasaran. Dan juga kita bisa lihat di buku karangan Robert T. Kiyosaki menyatakan bahwa sebuah bisnis dapat dikatakan bisnis itu apabila memiliki sistem. Kita ketahui bersama bahwa setiap bisnis itu pasti memiliki sistem. Ya, contoh adalah sebuah bisnis konvensional. Mereka akan membuat sistem dengan cara seperti apa, yaitu dengan trial and error. Mereka akan mencoba sampai menemukan sebuah sistem yang tepat untuk menjalankan bisnis ini secara konvensional. Nah, kemudian ada lagi orang yang memang sudah memiliki sistem, terus kemudian mereka membeli sebuah sistem yang kita kenal dengan waralaba atau franchise ya teman-teman ya. Nah, untuk membeli sebuah sistem itu pasti membutuhkan biaya yang mahal ya. Dengan harga yang tinggi kita harus membeli sistem yang memang sudah dibentuk oleh seseorang ya gitu ya, yang sudah teruji juga gitu ya. Nah, ada lagi bisnis yang ketiga, yaitu bisnis network marketing. Kita nggak perlu membeli sistem, tapi kita bekerja mengikut sistem yang benar-benar sudah terbentuk, sudah teruji, dan sudah terbukti keberhasilannya. Nah, bukankah lebih gampang ya teman-teman ya? Karena kita hanya mengikuti sistem saja. Nah, bisnis marketing ini sendiri pun kita dapat menjalankan bisnis ini secara profesional. So, teman-teman bisa ketahui bahwa seperti di buku Cash Flow Quadrant dari karangan Robert T. Kiyosaki yang membagi bahwa pendapatan seseorang itu di dalam dua kuadran, yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Di mana kuadran kiri orang menghabiskan waktunya, tenaganya untuk bisa mendapatkan penghasilan mereka, ya, baik sebagai karyawan maupun sebagai self-employee ya, seperti dokter, pengacara ya. Mereka juga harus bekerja sendiri, artinya harus mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan di kuadran kanan adalah uang bekerja untuk kita. Arti kata seorang business owner ya, seperti franchise juga, mereka sudah membentuk sistem, terus mereka memanggil seorang yang ahli untuk mengerjakan
bisnis ini dari sistem yang sudah mereka buat. Nah, mereka mendapat penghasilan dari penjualan sistem yang sudah mereka buat. Nah, beruntungnya bahwa kita berada di bisnis network marketing ini, kita sudah berada di kuadran kanan, di mana uang bekerja untuk kita. Nah, tapi bagaimana sih kita bisa mencapai titik itu? Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi ya, teman-teman ya. Selain dari buku Cash Flow Quadrant ini ya, teman-teman, di dalam buku Business School ya, karangan Robert T. Kiyosaki juga di sini mengatakan bahwa sebagian besar orang kaya itu mereka mencari dan membangun jaringan, sedangkan orang-orang lain mencari pekerjaan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa sebagian besar orang yang sudah berhasil atau para jutawan atau para miliarder, mereka membangun jaringan untuk mendapatkan penghasilan mereka yang boleh dikatakan bahwa supaya uang yang bekerja untuk kita ya teman-teman, sedangkan orang-orang lain mencari pekerjaannya. Nah, kemudian berikutnya adalah di warta ekonomi, kita bisa lihat bahwa profesi-profesi termahal. Di situ ada disampaikan bahwa distributor MLM menempati peringkat pertama sebagai profesi termahal. Ya. Kemudian dalam dalam majalah Sukses juga mengatakan bahwa sebagian dari orang-orang terkaya ya, para jutawan miliarder itu berasal dari bisnis network marketing. Kemudian di buku The Magic of Thinking Success juga menyatakan bahwa 20% dari orang-orang kaya atau miliarder itu berasal dari bisnis network marketing juga, ya. Nah, dan kita sendiri, kita ketahui bahwa HDI adalah sistem network marketing dengan industri. Nah, dalam buku The Business of the 21st Century menyatakan bahwa di abad-abad 21 atau di era-era milenial ini ya teman-teman ketahui bahwa wellness industry akan memegang peranan penting dalam bisnis saat ini gitu loh. So teman-teman saya pengen ngucapin bahwa teman-teman harus bangga ketika teman-teman berada di bisnis yang tepat ya, di era yang tepat dengan bisnis yang tepat. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat dari buku The Secret Book of MLM, di mana di sini teman-teman bisa melihat kisah dari orang-orang yang sudah berhasil dalam menjalankan bisnis network marketing ini. Nah, tapi kita lihat nih dari penjelasan saya di awal sampai kita melihat dari buku-buku rekomendasi ini, begitu dahsyatnya ya bisnis MLM ini, tapi kenapa sih masih banyak orang yang selalu berpikiran bahwa bisnis MLM itu konotasinya masih negatif gitu. Kenapa ya teman-teman? Nah, kita lihat di sini. Ternyata teman-teman ada sebuah bisnis yang mirip-mirip dengan bisnis MLM. Mirip arti kata hampir sama ya teman-teman ya. Nah, yaitu bisnis money game. Kita sebut dengan money game. Nah, di sini teman-teman perlu membedakan atau mengetahui ya, apa sih yang membedakan antara MLM dengan money game. Nah, kita lihat poin pertama, yaitu kalau MLM itu tergabung di Apply. Sedangkan money game itu tidak tergabung dalam Apply. Apply adalah sebuah asosiasi yang menaungi ya penjualan langsung atau direct selling, termasuk salah satunya adalah network marketing itu sendiri ya. Jadi ada sebuah asosiasi yang resmi dari pemerintah. So, kalau bisnis network marketing harus terdaftar di Apply. Oke, kemudian poin kedua yaitu di bisnis MLM itu tidak menggunakan sistem binari atau tidak membatasi perekrutan agent. Sedangkan money game membatasi karena menggunakan sistem binari yaitu hanya 2 orang saja. Nah, kalau kita memiliki sebuah bisnis, apakah kita akan
membatasi ekspansi yang harus kita lakukan. Berapa luas sih kita mau memperluas bisnis kita? Pasti kita akan memperluas seluas-luasnya, seberapa besar yang mampu atau bisa kita kerjakan ya teman-teman ya. Nah, kalau di money game itu mereka membatasinya hanya 2. Kenapa? Karena orang yang bergabung pertama pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah adanya produk atau jasa yang diperjualbelikan dan kualitas produk tidak perlu diragukan lagi. Dan kemudian adanya repeat order ya. Sedangkan di money game itu tidak ada produk ya. Kalaupun ada produk itu hanya sekedar kedok ya teman-teman ya. Dan tentu kalau misalnya hanya sekedar kedok, mereka tidak akan memperhatikan kualitas dari produk tersebut. Sedangkan di bisnis MLM, kita adalah pebisnis. Kita melakukan sebuah bisnis, oleh sebab itu kita butuh bisnis yang jangka panjang. Sehingga kita butuh produk yang benar-benar berkualitas, sehingga akan terjadi yang namanya repeat order, di mana orang akan terus mengkonsumsi produk yang kita pakai karena itu bermanfaat dan juga baik, gitu ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah komisi atau bonus yang dibayarkan adalah komisi dari penjualan produk. Sedangkan di money game, komisinya itu adalah berdasarkan uang pendaftaran member. Ya. Nah, kalau kita menggambarkan ya bahwa sebuah toko atau sebuah restoran gitu ya, kalau misalnya tidak ada customer atau tidak ada orang yang membeli, apakah mungkin gitu ya, secara logika ya kita berpikir, apakah mungkin kita akan bisa mendapatkan profit tanpa kita melakukan penjualan apa-apa? Ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman diajak bergabung di sebuah MLM, sehingga teman-teman bisa membedakan ya antara money game dengan MLM. Sedangkan di MLM ini komisi dibayarkan ketika teman-teman mengajak seorang member join ya atau masuk bergabung di money game tersebut. Dan di MLM itu hanya dapat mendaftar satu keanggotaan dengan satu nama. Sedangkan di money game itu boleh berulang-ulang. Ibaratnya kayak contoh ada saya junior ya, junior A, junior B, junior C, itu bisa gitu ya. Dan tapi dibatasi oleh sistem binari gitu ya, supaya kenapa? Kalau enggak saya bisa rekrut saya sendiri 100 orang gitu ya, atau 100 nama gitu ya, sehingga saya bisa mendapatkan bonusnya terus-menerus gitu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah ada sistem pendidikan yang berjenjang untuk mengajarkan Anda menjadi seorang pengusaha atau profesional networker. Nah, kenapa? Karena kita menjalankan bisnis. Yang menjalankan bisnis itu adalah manusianya ya atau SDM-nya. Di mana kalau ada manusia yang menjalankan bisnisnya, tentu harus ada pembelajaran ya teman-teman, sehingga sistem yang sudah terbentuk itu akan bisa dijalankan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga gitu ya. Sedangkan di money game itu tidak memiliki sistem karena kita hanya sekedar rekrut saja ya teman-teman ya. Kemudian yang poin terakhir yang paling terpenting adalah bukan yang bergabung di awal yang pasti berhasil, tetapi yang aktif mengerjakan bisnisnya akan mendapatkan hasil yang lebih besar. So, network marketing itu adalah bisnis yang adil ya teman-teman ya. Siapa yang bekerja keras, siapa yang aktif mengerjakan bisnisnya, pasti akan berhasil lebih duluan dan pasti akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. So, ini yang menjadi perbedaan antara network marketing sama money game ya, yang perlu teman-teman garis bawahi ketika teman-teman diajak untuk bergabung. Oke, kemudian sebagian orang juga mengatakan bahwa bisnis MLM itu produknya mahal. Karena kenapa? Ya, rata-rata lah MLM itu mahal katanya produknya gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman kita bisa lihat di sini. Justru di bisnis MLM itu kita menerapkan sistem efisiensi pendistribusian ya, teman-teman. Dari pabrik itu langsung ke distributor atau konsumen atau kita sebagai enterpriser.
Sedangkan di bisnis konvensional, dari pabrik akan melewati yang namanya distributor, agent, grosir, pengecer, baru sampai ke tangan konsumen. Teman-teman bisa ketahui setiap distributor, agent, grosir, pengecer itu pasti akan mengambil keuntungan. Di luar keuntungan, mereka harus mengecharge juga yang namanya biaya-biaya operasional yang harus mereka yang harus terjadi di tempat mereka ya gitu ya. Jadi seperti biaya advertising, biaya marketing, biaya sewa tempat ya. Nah, banyak biaya-biaya yang lain yang itu akan dibebankan ke produk yang akhirnya diterima oleh konsumen sebagai pihak terakhir ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya perbedaan pendistribusian yang sangat singkat di bisnis MLM. So, kalau kita membandingkan produk dengan kualitas yang sama yang didistribusikan secara dengan sistem network marketing dengan konvensional, itu harganya pasti akan lebih murah dengan sistem network marketing. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, kenapa mesti HDI? Banyak sekali MLM yang ada ya teman-teman. Kenapa kita harus memilih HDI dan HDI ini sebagai kendaraan kita. Nah, mari kita lihat kupas satu persatu ya teman-teman ya. Ada dua faktor yang teman-teman perlu dan sangat penting untuk teman-teman perhatikan ya. Yang pertama yaitu dari faktor internal ya. Internal yaitu dari support system. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa yang menjalankan sistem ini atau bisnis ini adalah manusia yang perlu pelatihan. Nah, di sini kita memiliki support system atau pelatihan yang kita sebut dengan billionaires. Ya. Nah, billionaires sudah memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun ya teman-teman dan sudah menghasilkan banyak sekali jutawan bahkan miliarder ya dari sistem yang sudah terbentuk di billionaires ini. Kemudian kita juga banyak sekali tools-tools ya yang bisa teman-teman ikuti atau pembelajaran-pembelajaran bukan hanya terkait dari produk knowledge atau business knowledge-nya, tetapi juga pengembangan diri. Nah, ini yang penting ya. Karena kenapa? Karena kepribadian kita itu harus dibentuk untuk supaya kita bisa mencapai kesuksesan. Karena kenapa? Karena kita harus punya mental yang bagus, kita harus punya capability yang bagus untuk bisa menjalankan sebuah bisnis. Nah, disinilah Billionaires menyediakan seluruh fasilitas ya yang bisa teman-teman ikuti bahkan di waktunya teman-teman ya. Arti kata adalah bebas. Kapan saja teman-teman mau mendengarkan, teman-teman bisa. Karena kenapa? Kita bahkan juga memiliki channel YouTube ya, yang bisa teman-teman ikuti setiap saat ya, setiap waktu teman-teman ada waktu, teman-teman bisa dengarkan di Bill YouTube atau lewat audio yang sudah disediakan di aplikasi BEC. Nah, kemudian faktor yang kedua, kita tahu kalau kita partner bisnis yang seperti apa, yang sudah berpengalamankah, atau partner bisnis yang baru mau memulai usahanya, hanya kita mau gabung. Pasti kita akan bergabung dengan partner bisnis yang sudah berpengalaman ya. Nah, kita lihat sendiri HDI itu pertama kali ada di pusat kita itu di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat ya teman-teman, pada tahun 1986 berdirinya. Kemudian masuk ke Indonesia itu pada tahun 94 ya. Dan sampai saat ini kita sudah memiliki stokis itu kurang lebih 150 bahkan lebih ya teman-teman ya. Karena saat ini banyak dibuka kembali ya, dibuka lagi stokis-stokis di daerah-daerah yang bisa supaya mudah terjangkau oleh seluruh enterpriser HDI. Kemudian kita ketahui pada tahun 98 Indonesia bahkan dunia mengalami krisis moneter ya teman-teman, dan kemudian 2008 juga kita mengalami krisis. Nah, kita ketahui bahwa HDI, bagaimana HDI bisa
melewati masa krisis di tahun 98 dan 2008. Bahkan kita membentuk sebuah sistem yang namanya HDI1 ya teman-teman. Itu bisnis portal daripada HDI itu sendiri, yang mana kita ketahui untuk membuat sebuah sistem itu perlu biaya yang besar ya. Jadi di saat setelah krisis pun HDI masih mampu untuk membentuk sebuah sistem yang mempermudah untuk mengontrol bisnis para enterpriser-nya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bahwa bisnis network marketing itu bukan hanya tahan krisis, tetapi kita lihat tadi sejarahnya bisa menjadi solusi untuk sebuah negara keluar dari sebuah krisis. Ini terbukti pada tahun 2020 ketika pandemi terjadi di Indonesia sampai 2021 ini, omset dari HDI itu meningkat sangat pesat ya teman-teman. Jadi kita nggak melihat ke belakang lagi, kita melihat yang present saat ini terjadi, teman-teman bisa buktikan sendiri bahwa di saat pandemi saat ini, boleh kita katakan krisis juga, di saat banyak usaha mengalami penurunan, justru bisnis HDI mengalami peningkatan yang luar biasa ya teman-teman. Oke, kemudian apalagi sih faktor yang perlu kita perhatikan ya? Yang ketiga itu produk. Ya. Kita ketahui bahwa produk-produk HDI itu berasal dari produk-produk perlebahan. Dan bahkan ribuan tahun yang lalu ya, di kitab suci 5 agama yang ada di Indonesia bahkan merekomendasikan bahwa produk perlebahan adalah baik untuk dikonsumsi ya, seperti di Al-Qur'an, di Alkitab, di Tripitaka, di Weda juga tertulis bahwa madu itu sangat baik dikonsumsi untuk tubuh kita. Nah, dari segi legalitasnya kita lihat juga, kemudian sudah mendapatkan ISO, kemudian sudah mendapatkan izin dari BP POM, kemudian izin halal dari MUI juga, dari International Ivanka, dan juga yang paling dahsyatnya adalah produk-produk HDI sudah masuk dalam buku MIMS, yaitu buku referensi buat para dokter. So, untuk masuk ke buku MIMS itu bukan hal yang mudah ya teman-teman, karena melalui uji klinis dan uji coba yang dapat direkomendasikan, dan produk-produk HDI sudah tergabung di dalam buku MIMS ya. Kemudian faktor berikutnya apalagi nih? Faktor yaitu bisnis plan-nya. Nah, untuk lengkapnya atau untuk detailnya nanti ya tentang bisnis plan ini, teman-teman bisa ikutin summer camp di edisi berikutnya, yaitu edisi bisnis plan. Nah, nanti akan dibahas secara detail, secara tuntas, berapa sih potensi penghasilan yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, sekarang saya menjelaskan secara singkat saja ya teman-teman ya, bahwa bisnis ini adil dan juga besar. Kenapa saya katakan adil? Teman-teman bisa lihat di sini ketika awal teman-teman bergabung yaitu sebagai enterpriser ya. Kemudian teman-teman memperluas jaringan teman-teman dan naik peringkat akhirnya menjadi enterpriser manager, bahkan diamond leader atau executive diamond, grand diamond, bahkan sampai royal crown sekalipun, teman-teman hanya memiliki kewajiban yaitu sebesar 300 PP atau sebesar 1,8 juta rupiah. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa setiap orang punya kewajiban yang sama. Haknya bagaimana? Nah, bahkan ya teman-teman, ketika teman-teman terus encourage rekan kerja teman-teman untuk berkembang, maka teman-teman akan mendapatkan penghasilan ekstra malahan di level ke-8 yaitu 5 plus 1, 5 plus 1, 1 atau 7%, ya bukan 7%, tapi 5 plus 1 plus 1 ya teman-teman ketika berada di Executive Diamond. Star Diamond 5 plus 1 plus 1 plus 1, dan teman-teman bisa mendapatkan hak infinity. Apa itu hak infinity? Yaitu hak kedalaman yang tidak terbatas ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah ketika teman-teman terus bersama rekan-rekan kerja teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya secara bersama
bersama dan teman-teman melahirkan seorang leader, maka teman-teman akan diberikan ekstra lagi yaitu leadership bonus, yaitu senilai 2%. Ya. Dan ada lagi yang lain nih teman-teman. Kalau misalnya kita memiliki bisnis terus kita mendapatkan penghasilan dari bisnis kita, itu hal yang biasa ya teman-teman. Nah, hal yang luar biasa di sini adalah ketika teman-teman mendapatkan privilege yaitu untuk mendapatkan royalti, maka teman-teman bisa menikmati percentage dari keseluruhan omset HDI secara nasional. Wow, nggak teman-teman ya? Luar biasa ya, bahkan itu bukan omset dari kita pun, kita bisa nikmati ketika kita mencapai posisi sebagai royalty winner, yaitu dimulai dari executive holder dari HDI. Dan masih banyak lagi bonus lainnya ya teman-teman, atau potensi penghasilan yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, nanti di sesi Summer Camp Business Plan Special ya teman-teman ya. So, jangan ketinggalan seluruh edisi selama seminggu ini. Nah, ini kita lihat ya award-award yang bisa teman-teman dapatkan, dan ini juga akan dijelaskan di business plan nanti ya di Summer Camp berikutnya. Nah, berikutnya adalah faktor internal yang lain yaitu trip. Ya, di sini teman-teman bisa memenangkan trip jalan-jalan gratis dari HDI yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan promosi. Jadi perusahaan juga membantu teman-teman untuk bisa mempermudah dalam memasarkan bisnis ini. Kenapa? Ya teman-teman bisa, contohnya nih, kalau misalnya untuk memenangkan HDI Explore Fund, itu teman-teman tidak perlu waktu 1 tahun pun teman-teman bisa memenangkan Explore Fund, Explore Summit, bahkan Explore World juga. Ya, dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga ketika orang melihat teman-teman menjalankan bisnis ini, wah, si A ngejalanin bisnis belum setahun, udah jalan-jalan ke Star Cruise ya, ke Quantum of the Sea ya, kemudian udah bisa jalan-jalan ke Korea ya, bisa ke Skandinavia. Wow, ini bisnis pasti luar biasa banget ya. Ini bisa menjadi sebuah bahan promosi buat teman-teman yang diberikan oleh perusahaan, itu trip jalan-jalan gratis. So, teman-teman bisa lihat di sini betapa. So, saya ingatin lagi sekali lagi ya teman-teman, jangan pernah ngerasa malu untuk menyatakan bahwa teman-teman menjalankan bisnis network marketing. Ya, justru teman-teman harus bangga ya. Karena kenapa? Karena dari faktor-faktor yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Nah, kemudian faktor berikutnya itu apa lagi? Kita lihat dari faktor eksternalnya. Tadi dari internalnya, sekarang faktor eksternal. Saya akan jelaskan ada 5 faktor dari faktor eksternal. Yang pertama itu tidak terpengaruh globalisasi atau memiliki captive market. Bagaimana? Dalam beberapa bulan ke belakang, teman-teman ketahui bahwa beberapa tahun belakangan lah ya, sepertinya bahwa pemerintah sudah bekerja sama dengan negara-negara ASEAN sehingga banyak sekali tenaga-tenaga asing yang masuk ke Indonesia, dan ini menjadi ancaman ya buat pekerja-pekerja lokal, di mana banyaknya investor asing yang masuk ya, sehingga mereka lebih banyak menggunakan pekerja dari luar negeri dibanding dengan pekerja lokal, sehingga ini jadi ancaman buat pekerja lokal untuk harus mengimprove arti kata ya knowledge-nya dan segala macamnya. Nah, kalau di bisnis HDI itu tidak akan terpengaruh sama sekali. Kalau misalnya ada orang asing datang, kemudian mau menjadi rekan kerja teman-teman di bisnis network marketing ini, nggak masalah ya teman-teman. Itu nggak akan menjadi saingan buat teman-teman. Justru akan lebih baik ya. Artinya kita ekspansi ya. Kemudian kalau misalnya kita mau buka cabang di luar negeri ya, kalau misalnya sebuah perusahaan konvensional nih di Indonesia kemudian membuka cabang di Singapura atau Malaysia atau Filipina, tentu akan memerlukan legalitas yang kompleks ya, dan juga
butuh biaya yang sangat besar untuk bisa ekspansi sampai ke luar negeri. Tetapi melewat bisnis HDI ini, teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman bisa punya rekan kerja di Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau bahkan ya teman-teman, tanpa harus ribet ya. Cukup registrasi aja, udah sesimpel itu saja ya teman-teman. So, kita ini sudah globalisasi ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu kita memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Ya, walaupun kita berada di sebuah kota, ya, karena kita kan nggak mungkin sendiri berada di 10 kota, ya, kita pasti berada di satu kota. Kalau kita memiliki bisnis konvensional, ketika kita berada di satu kota, maka pengembangannya akan terbatas meluas hanya di kota di mana tempat kita tinggal. Sedangkan kita untuk ekspansi keluar dari kota tempat kita tinggal pasti akan membutuhkan effort yang lebih ya. Sedangkan di bisnis HDI ini ya teman-teman bisa memiliki rekan kerja atau boleh dikatakan memiliki cabang ya gitu ya di seluruh Indonesia tanpa harus ribet juga ya teman-teman, dan bahkan bisa sampai ke luar negeri. Oleh karena itu kita memiliki pangsa pasar yang sangat-sangat luas banget ya teman-teman ya. Kemudian area pemasaran bebas ya. Produk kita bisa dikonsumsi dari bayi ya, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai ke lansia ya. Semua bisa mengkonsumsi, pria, wanita, mau apapun jenis pekerjaannya, mau apapun gendernya, semua bisa mengkonsumsi produk kita. So, kita memiliki area pemasaran yang benar-benar luas dan juga bebas gitu ya. Semua orang boleh mengkonsumsi produk kita. Kemudian yang keempat yaitu wellness industry trend. Seperti saya katakan tadi bahwa di era sekarang ini ya, era milenial, wellness industry ini akan memegang peranan penting dalam bisnis masa kini ya, bisnis yang apalagi yang berhubungan dengan online. Kita sudah memiliki sistem yang terintegrated ya, baik secara online maupun secara offline. So Anda sudah berada di track yang sangat tepat ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat apa itu yang kelima yaitu bebas waktu dan juga finansial. Inilah tujuan akhir dari bisnis kita, yaitu untuk mencapai kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Arti kata bahwa teman-teman bebas melakukan bisnis ini kapan saja dan di mana saja ya, bebas waktu teman-teman, dan teman-teman bisa mendapatkan potensi penghasilan yang tidak terbatas. So luar biasa banget bisnis network marketing ini ya. Kemudian teman-teman, apa sih yang menjadi dasar atau kekuatan dari dalam menjalankan bisnis network marketing ini? Bisnisnya udah bagus nih ya, bisnisnya udah mantap banget lah ini ya, udah dari segi faktor-faktor yang kita perhatikan nih, ini bisnis sudah benar-benar luar biasa. Tapi kalau SDM-nya tidak menjalankan dengan benar, maka sistem yang sudah terbentuk pun itu tidak akan berjalan semestinya ya, tidak akan berjalan secara lancar gitu. Nah, apa sih yang menjadi kekuatannya? Kekuatannya itu berada di power of duplication. Bagaimana kekuatan duplikasi itu? Kita lihat teman-teman ya. Contoh saja teman-teman memiliki atau mengajak seorang rekan kerja ya, jadi teman-teman berdua, kemudian di bulan pertama, teman-teman mengajak seorang rekan kerja untuk bergabung dan menjalankan bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis yang simple banget ya. Bisnis di HDI itu simple dan juga mudah banget. Kenapa saya katakan mudah? Karena yang perlu kita kerjakan itu apa? Teman-teman hanya mencari omset senilai 1,8 juta atau 300 BP, ya, terus mengajak seorang rekan kerja untuk bergabung dengan memiliki omset yang sama juga. Ya, kalau teman-teman berdua nih contoh, terus berkomitmen untuk melakukan hal yang sama juga, pada bulan kedua teman-teman mengajak lagi masing-masing satu orang, kemudian mencari omset yang sama yaitu 1.800.000 atau 300 BP, maka pada bulan kedua teman-teman akan memiliki 4 rekan kerja. Pada bulan ketiga dengan komitmen yang sama, dengan cara yang sama juga, maka bulan ketiga teman-teman bisa mendapatkan 8 rekan kerja. Sampai
hal itu terus dilakukan secara terus-menerus dan dengan komitmen yang sama, maka pada bulan ke-6 teman-teman akan memiliki 64 rekan kerja. Nah, dari 64 rekan kerja ini, berapa sih potensi yang bisa teman-teman dapatkan? Kita lihat nih. Tadi kita sudah melihat penghasilan dari bisnis HD itu 5% ya teman-teman. Dari 64 rekan kerja yang melakukan komitmen yang sama, yaitu memiliki omset 1,8 juta atau 900.000 BV, maka kita kali ke 5% akan dapat hasilnya yaitu 2.880.000. Sebagian orang mungkin mengatakan saya kerja 6 bulan cuma dapat 2,8 juta rupiah. UMK aja mungkin lebih tinggi ya, atau saya gaji sebagai office boy mungkin lebih tinggi gitu ya kalau dicampur lebur dan segala macamnya. Ngapain saya kerjain ini? Pasti bikin capek aja ya. Udah kerja lelah-lelah, cuman hasilnya 2,8 juta. Oleh karena itu teman-teman, di sini kita bisa lihat kenapa orang gagal dalam menjalankan bisnis network marketing ini. Karena banyak orang hanya menjalankan 3 bulan bahkan sampai 6 bulan saja. Kita bisa lihat bagaimana kalau misalnya orang yang memiliki komitmen terus bertahan untuk terus menjalankan bisnis ini sampai 6 bulan ke depan, yaitu sampai 1 tahun, kita bisa lihat perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, kalau dari 64 rekan kerja ini kemudian kita berkumpul nih misalnya sama-sama mendiskusikan, oke, kita akan komitmen nih menjalankan, yaitu dengan mencari omset 1,8 juta dan masing-masing orang mencari 1 orang rekan kerja. Sehingga bulan ke-7 kita akan mendapatkan 128 orang rekan kerja. Di bulan ke-8, 256 orang rekan kerja. Kemudian 256 orang ini berkumpul juga ya. Kita sama-sama diskusi, meetingnya untuk bisa mencapai satu kesepakatan, berkomitmen hal yang sama menjalankan bisnis ini, maka pada bulan ke-12 teman-teman sudah memiliki 4.096 orang rekan kerja. Dari 4.096 orang rekan kerja ini, berapa potensi penghasilan yang teman-teman bisa dapatkan? Kita lihat 4.096 dikali 900.000 BV kali 5% itu hasilnya 184.320. Teman-teman bisa lihat perbedaan 6 bulan pertama dengan 6 bulan kedua. 184 juta. Kalau misalnya katakanlah dalam perjalanan nih ya, selama bulan ke-7 sampai ke-8 ada yang merasa kelelahan ya dengan proses pembelajaran dan segala macam, proses bisnisnya, akhirnya mereka mundur. Bahkan yang mundurnya tuh sampai 90% ya, 90% dari keanggotaan atau rekan kerja kita. Hanya tersisa 10% aja yang mau bersama-sama dengan kita komitmen menjalankan bisnis ini. Kita masih punya potensi penghasilan itu 18.432.000. So, kalau teman-teman bandingin dengan misalnya teman-teman kerja terus dapat UMK gitu ya, kalau 1 tahun naiknya berapa sih? Paling banyak juga mungkin 300 sampai 500.000. 500.000 itu udah banyak banget lah ya. Kalau misalnya UMK 4,5 juta atau 5 juta lah kita anggap 1 tahun naik 500.000, maka kita hanya dapat 5,5 juta rupiah. Sedangkan kalau kita konsisten menjalankan sistem yang sudah ada di bisnis network marketing, selama 1 tahun teman-teman di mana rekan kerja kita hanya 10% aja yang komitmen, kita masih punya potensi penghasilan yaitu 18.432.000. So, luar biasa ya teman-teman di bisnis network marketing ini. Nah, jika teman-teman sudah mengerti nih, apa sih bisnis network marketing itu dan bagaimana sih potensi penghasilannya, dan bagaimana sih supaya teman-teman tidak salah memilih network marketing yang benar. Nah, setelah itu mungkin teman-teman, oke, aku siap, aku ready mau ngejalanin bisnis ini karena bisnis ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan ya. Nah, tentu teman-teman perlu yang sebuah persiapan. Nah, saya akan bincang-bincang dulu dengan rekan saya ya, Sis Iren ya. Hai Iren. Hai Ko Jun. Yes, Iya masih setia
mendengarkan ya, Ren ya? Jelas. Oke, ya sama juga dengan peserta kita yang hadir pada pagi hari, luar biasa banget masih bertahan mendengarkan betapa antusiasnya mereka mendengarkan ya. Nih Ren, saya mau nanya nih Ren. Penjelasan Ko Jun juga sangat jelas, detail banget. Yes, semoga mereka juga memahaminya ya Ren ya. Oke Iya. Ren, saya mau nanya nih Ren, pada saat kita kan tahu nih Ren sebagai seorang mompreneur tapi memiliki bisnis yang luar biasa dan saya lihat jaringannya Iren nih luar biasa banget ya, perkembangannya itu dahsyat banget gitu ya. Nah, Amin. kira-kira nih dulu waktu awal menjalankan bisnis ini pasti punya dong ya persiapan yang harus disiapkan gitu sebelum menjalankan bisnis ini. Benar, ini beda banget sih sama usaha konvensional yang pernah aku bangun gitu. Jadi kalau sebagai seorang enterpriser itu persiapannya beda lagi gitu. Jadi kita kan udah tahu tuh ya potensi dan kelebihan di bisnis HDI. Nah itu kita juga ada persiapan-persiapan yang perlu kita ketahui. Nah sekarang saya akan sharing tentang 5 persiapan awal yang perlu diketahui semua distributor dalam menjalankan bisnis ini. Iya, jadi yang pertama, saya mulai aja ya. Jadi yang pertama itu boleh. Kita perlu ada mental dan sikap. Jadi di bisnis MLM ini kita nggak boleh ada rasa malu, gengsi, atau takut. Jadi kita itu harus menghilangkan rasa-rasa itu. Karena kenapa? Kita di sini itu membantu orang supaya orang lebih sehat dan juga dapat pendapatan. Jadi misalnya tuh, mungkin Anda seorang yang kerja di kantor, posisinya manajer, dan gengsi tuh nggak mau menawarkan produk ke rekan kerja, atau mungkin Anda seorang yang pendidikannya kurang tinggi gitu, masih rendah, terus Anda kayak takut gitu mau menawarkan bisnis ini ke atasan Anda, atau mungkin Anda takut sama perkataan orang, misalnya tuh Anda seorang ibu rumah tangga yang mungkin takut menjadi seorang working mom gitu ya, takut dibilang-bilang sama orang misalnya kan. Padahal menjadi seorang ibu rumah tangga, punya usaha sendiri, membantu suami itu nggak ada salahnya. Tidak ada agama yang bilang itu berdosa gitu. Jadi kita asal itu bukan dosa, kita lakukan aja gitu. Jadi kita nggak usah terlalu peduli sama perkataan orang. Terus juga presentasi, follow up itu kan hal-hal yang tidak berdosa, jadi lakukan aja gitu. Nah, poin kedua yaitu positive thinking. Kita perlu banget punya mindset positif dalam menjalankan bisnis. Jadi mengambil semua kejadian itu ada sisi positifnya. Misalnya tuh kita mungkin mengajak prospek untuk meeting, ternyata cancel. Nah, kita gak usah marah-marah gitu. Nah, kita ambil sisi positifnya aja. Mungkin kita jadi lebih banyak waktu bermain sama anak-anak. Jadi kita nggak usah berkecil hati, kita pakai rencana itu untuk hal-hal yang lebih positif gitu. Terus juga mungkin Anda sering presentasi tuh, tapi ditolak. Nah, Anda juga jangan berkecil hati, tetap positif. Mungkin itu juga tandanya kita harus lebih banyak berlatih supaya presentasinya itu akan lebih baik. Terus juga setiap kali kita menawarkan bisnis ini ke rekan-rekan yang kita kenal ataupun tidak kenal, itu tidak selalu diterima. Jadi kita harus semangat terus. Di HDI ini ada pepatah, bisa tidak bisa itu harus bisa. Jadi teman-teman jangan putus asa, tetap semangat. Nah, yang kedua yaitu pola pikir pengusaha. Jadi di sini itu kita ada investasi dan biaya. Kita perlu tahu perbedaannya. Nah, investasi itu gimana sih? Apakah kita harus investasi dulu baru untung, atau untung dulu baru investasi gitu? Nah, investasi di sini itu maksudnya apa sih? Kita harus investasi diri sendiri dulu gitu. Jadi dengan cara misalnya tuh ada 3M, yaitu membaca buku, mendengarkan YouTube, dan menghadiri pertemuan seperti Zoom hari ini gitu. Terus kita juga harus rajin-rajin berkonsultasi sama upline. Jadi ada, kalau misalnya ada yang kurang jelas, itu ditanyakan aja. Terus juga meng-sharingkan pengalaman kita dan rekan-rekan kerja kita gitu. Nah, contoh nih, ada mungkin enterpriser yang udah join tuh, tapi
dia ingin buru-buru langsung prospek dan mengenalkan produk ataupun menjual produk tanpa mengikuti 5 training dasar. Itu bagaikan kita ke medan perang tapi tanpa membawa senjata gitu. Jadi gampang terkalahkan. Karena kenapa? Nanti banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab gitu. Jadi solusinya itu kita sendiri sebagai enterpriser wajib banget kita sendiri dan rekan-rekan kerja diajak untuk mengikuti 5 training dasar. Karena kebanyakan pertanyaan itu sudah ada di dalam training. Jadi saat kita coba memprospek orang, kita itu udah pede, udah bisa menjawab semua pertanyaan dengan profesional. Jadi begitu. Terus juga biaya. Banyak tuh yang bilang join HDI, kayaknya setelah itu banyak banget ya pengeluarannya gitu, makin besar. Padahal biaya itu ada dua macam nih, biaya tetap yang misalnya tuh makanan, pakaian. Jadi walaupun join HDI atau enggak, itu biaya yang harus kita keluarkan. Terus ada juga biaya yang tidak tetap, itu misalnya tuh biaya internet, biaya telepon, ataupun wifi. Nah, misalnya kita ngajak rekan kerja tuh makan di luar, sebenarnya nggak harus ke restoran yang mahal-mahal gitu. Bisa juga kita ke tempat yang lebih terjangkau gitu. Terus bisa juga kalau misalnya ternyata bensinnya itu kok kayaknya sering isi bensin gitu. Nah, ternyata kita pakai untuk keperluan pribadi juga. Mungkin sering jemput pacar atau mertua, orang tua. Dan ada juga yang bilang biaya telepon tuh sama internet meledak. Tapi ternyata dipakai untuk nonton drama gitu. Jadi kan sayang banget. Join di bisnis HDI atau tidak pun kita tetap bayar internet bulanan ya. Jadi kadang kita harus lebih pintar supaya kita mengubah itu menjadi peluang dan jadinya menghasilkan gitu. Jadi jangan sia-siakan gitu. Selanjutnya itu tentang persiapan waktu. Jadi kita wajib banget membuat rencana kerja ya, wajib banget di usaha apapun kita harus pinter mengatur waktu. Jadi di sini kita diajarkan untuk membuat rencana kerja harian yaitu RKH. Jadi misalnya tuh kita siapin janji meeting gitu, meeting Zoom sama prospek 2 hari sebelumnya. Itu bisa mungkin blind prospek ataupun follow up mau menjelaskan tentang bisnis atau prospek tetangga. Nah, itu kita juga harus atur ya supaya kita itu ada rencana cadangan in case siapa tahu yang kita ajak ternyata ada urusan lain gitu. Jadi kita harus sudah ada rencana cadangan. Terus kita juga harus tahu prioritas waktu. Jadi misalnya tuh, ini kan di bisnis ini itu kita harus menganggap bisnis ini itu bisnis kita sendiri gitu. Jadi kita perlu meluangkan waktu supaya bisnis kita itu bisa lebih berkembang gitu. Nah, ada upline kita, Bapak Chandra Gunawan, yang pernah mengingatkan bahwa kita perlu bayar dulu, baru bermain-main kemudian. Ini setuju ya teman-teman? Jadi kita bersusah-susah dulu, nanti bersenang-senang kemudian. Nah, terus kita juga wajib banget untuk komitmen ke RKH yang sudah kita buat. Bapak Ibu sekalian, kita harus menjalankan bisnis ini layaknya kita menjalankan usaha kita sendiri. Nah, dengar-dengar nih, ada bocoran seorang ibu rumah tangga yang punya 4 anak. Jadi bulan lalu itu ikut Zoom playlist dan ternyata dari acara itu ibu ini mengalami kenaikan omset yang luar biasa banget. Jadi ini kita pengen tahu sih rahasianya apa. Kita undang aja langsung Ibu Vera Sianturi. Apakah ada di sini, Bu Vera? Halo, Bu Vera. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, luar biasa banget nih. Ibu dengan 4 orang anak, kesibukan yang luar biasa masih bisa menjalankan dan sukses di bisnis ini. Mungkin Ibu bisa men-sharingkan apa sih rahasianya? Ya, selamat pagi Sisi Ren dan Ko Junior, juga semua teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini. Saya bersyukur ya kalau saya bisa ada di Biskin Beauty Clubs ini, di mana saya di sini diajarkan dan dibimbing gimana caranya supaya saya bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Padahal saya ini adalah seorang ibu rumah tangga, punya 4 orang anak, saya nggak ada ART di rumah kan, kenapa? Jadi
saya jaga-jaga untuk orang keluar masuk rumah, jadi saya stop ART saya. Dan kebetulan juga beberapa bulan terakhir ini suami saya juga ada kerjaan di luar pulau gitu kan. Wow. Jadi iya kok. Jadi dengan segala kerempongan saya itu, saya jadi bingung kan, saya harus apa gitu. Nah, waktu acara playlist beberapa di bulan yang lalu itu di season Angel Shoes waktu itu dibawain sama Kohar. Di situ saya benar-benar diajarin supaya saya gimana caranya untuk mempersiapkan diri. Waktu itu Kohar bilang saya, dan sepertinya tadi Sis Iren bilang ya, untuk saya melakukan 3M, membaca buku, mendengarkan YouTube, dan ada juga CD kan di Billionaires yang tadi Ko Jun bilang itu, sama mengikuti Zoom. Saya usahakan untuk saya tiap hari ikut Zoom gitu kan. Mungkin orang mikir ikut Zoom makan banyak waktu kan gitu kan ya. Tapi justru disitulah kita bisa tahu, di situ kita bisa belajar dan makin yakin bahwa oh iya, bisnis ini adalah bisnis yang sangat luar biasa, dan di situ kita juga bisa tahu gimana caranya supaya kita bisa menjalaninya. Dan waktu itu juga Kohar bilang supaya kita punya RKH, ya kan? Dan saya konsultasi ke APN saya, gimana caranya saya untuk saya bisa punya RKH, karena saya notabene adalah anak saya 4 kan gitu kan, saya mikirnya gimana gitu. Tapi akhirnya APN saya ngajarin RKH harus punya tiap per minggu. Makanya saya jalanin itu tiap minggu, dan akhirnya saya bisa untuk bulan Mei ya. Mei itu saya bisa Mei itu saya jadi diamond leader. Diamond, wow. Wow. Luar biasa banget. Luar biasa ya Ren ya. Luar biasa banget. Ini benar-benar luar biasa. Umur berapa sih anak-anak Ibu? Anak saya 4 paling besar SMA, paling bungsu itu umur 2 tahun, dan kebetulan masih menyusui juga ya Sis. Oh, masih kecil ya, dan gitu pun masih ada waktu untuk menjalankan bisnis ini. Luar biasa banget. Tanpa ART lagi ya? Ya, tanpa ART. Luar biasa. Sebelumnya Ibu, kalau boleh tahu profesinya apa ya Bu? Sebelum saya menjadi... Dari sejak merit memang ibu rumah tangga gitu, tapi saya sama untuk saya bisa ngejalanin bisnis sama sekali nggak. Berarti semua belajar dari awal juga ya? Iya, tapi mungkin dulu ya Bu, mungkin dulu Ibu mikir kali ya, waduh kalau punya 4 anak nggak mungkin lah ya bisa ngejalanin bisnis ya. Ternyata dengan bisnis di HDI itu sangat memungkinkan banget ya Bu. Yang penting time manajemennya yang benar ya. Ya benar, time manajemen benar, dan kita bisa ngerjain itu dari rumah. Jadi saya bisa ngejalanin tanpa saya harus ninggalin anak-anak saya. Itu sih. Iya. Dengan kondisi seperti ini nih Bu, misalnya dengan 4 orang anak yang harus dijaga nih, kalau dari suami gimana Bu? Dukungan dari suami apakah full mendukung atau gimana tuh? Kalau suami saya itu sangat mendukung, asal ya, dan garis bawahi anak saya yang 4 ini nggak keteteran, dalam arti urusan untuk anak-anak itu benar-benar harus kelar, selesai, baru bisa ngejalanin bisnis. Dan bersyukurnya saya itu ya di Biskin Beauty Club sini kita diajarin gimana caranya kita buat mengelola waktu kayak gitu Kak Jun. Wow, berarti luar biasa sambil banget. Ini ya, cuci baju, cuci piring dengar Zoom gitu. Bisa dengar Zoom ya. Jadi maksimal waktunya. Iya. Ya, soalnya biasa Ren Bu. kalau cewek itu pasti bisa multi talent ya, bisa ngerjain satu pekerjaan, 3 pekerjaan dalam satu waktu gitu ya. Kalau kita mau dan punya mental yang seperti tadi Sis Iren bilang ya. Harus banyak-banyak belajar nih sama Ibu. Terima kasih Bu, sharingnya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih ya waktunya. Ya, benar banget. Thank you juga ya Bu. Ya, Sis Vera ya buat testimoninya, dan selamat ya atas testimoninya. Kita akan berikan hadiah ya, yaitu e-money senilai Rp100.000 buat Sis Vera. Congrats ya. Dan sukses selalu Bu. Terima kasih Kak Jul, terima kasih Sis Iren. Thank you. Oke. Luar biasa banget sharingnya, semoga menginspirasi teman-teman semua.
Nah, selanjutnya persiapan apa lagi sih yang harus kita perhatikan, yaitu persiapan penampilan. Jadi untuk penampilan banyak ya yang harus kita perhatikan karena sebagai seorang profesional kita harus berpenampilan sebagai seorang profesional pula. Jadi untuk cowok-cowok apa sih yang harus diperhatikan? Rambut nggak boleh gondrong, semirnya jangan warna aneh-aneh. Terus juga jangan lupa cuci rambut, penampilan wajah pastikan bersih, jadi kotoran mata misalnya, kumis, bulu hidung, itu diperhatikan. Terus bau mulut, bau badan, dan juga pakaiannya harus rapi, jadi celananya itu yang bahan kain, jadi jangan pakai celana jeans atau celana pendek. Dan juga sepatu kerja itu harus yang tertutup, yang rapi. Terus untuk wanita, penting banget kita perhatiin rambut, jadi harus rapi. Jangan disemir warna-warni juga, pastikan cuci rambut. Penampilan wajah, make up, minimal ada make up lah gitu. Apalagi sekarang kan Zoom, orang fokusnya ke muka gitu. Jadi kita wajib banget sedikit bedak gitu kan. Nah untuk yang belum bisa make up gimana dong? Aman guys, di Skin Beauty Club kita itu sering banget ada kelas. Jadi bahkan makeup pun udah diajarin. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar makeup, stay tune ya, nanti bakal di-sharing kalau misalnya ada kelasnya. Terus bau mulut, bau badan juga perlu diperhatikan. Kuku juga bersih, pastikan bersih. Pakaian yang sopan, jadi jangan terlalu seksi, nanti salah fokus. Terus juga pakai celana panjang, sepatu yang tertutup ataupun heels, jadi jangan pakai sandal. Terus selain itu, kita juga perlu punya tools ya yang harus kita bawa saat berprospek. Jadi di antaranya ada pena, kita wajib banget sediain pena, jadi jangan sampai kita itu harus pinjam pena sama, ya ada pena nggak gitu. Nah itu kan nggak profesional, jadi kita harus sediain. Terus juga kartu nama, Presto, terus juga kompas bisnis, dan ini ada form pendaftaran, ini penting banget dipelajari cara isinya, terus apa saja yang perlu diisi, kita itu harus udah paham dulu sebelum ketemu prospek. Terus next kita juga siapin HVS, infopack, digital infopack, dan juga agenda dan RKH supaya kita tahu ya jadwal kita itu apa aja. Selanjutnya kita juga ada aplikasi Billionaires, jadi untuk teman-teman yang belum download, pastikan download karena di sana banyak banget informasi penting dan juga direkomendasi banget untuk teman-teman baca buku The Magic of Thinking Success dan juga The Secret Book of MLM for 21st Century, terus Business School, dan juga jangan lupa bawa tas supaya terlihat profesional. Oke, nah teman-teman jangan lupa ikuti pelatihan lainnya supaya kita bisa menjalankan bisnis ini dengan lancar. Jadi selain sesi hari ini, Neo, kita juga ada HTS yaitu How to Start, juga ada PK yaitu Product Knowledge, BP yaitu Business Plan, dan HTP yaitu How to Do Presentation. Jadi ini adalah pembekalan dasar lainnya yang wajib banget kita ikutin. Nah, di HDI ini ada prinsip MLM, jadi kita sering terapkan prinsip Pareto, jadi hukumnya itu 80-20 yang artinya misalnya tuh, kalau misalnya kita mengundang prospek 100 orang, hanya 20 orang saja yang merespon, itu wajar banget gitu. Jadi kalau misalnya kita ngajak 10 orang, ternyata 2 orang aja yang mau join, itu juga wajar banget gitu. Nah, presentasi ini juga bakal semakin besar untuk berhasil. Jadi seiring waktu kita kalau sudah siap, itu presentasinya akan lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman baru-baru awal join dan masih banyak ditolak, itu wajar banget. Ini sama halnya dengan shopping mall. Jadi kalau misalnya ke shopping mall itu kan rame tuh, tapi lebih banyak yang hanya cuci mata daripada yang membeli. Jadi kita harus tetap semangat gitu. Nah, untuk menutup acara, ini ada cerita yang interesting banget yang pengen aku sharing. Jadi cerita ini tentang cerita keledai. Jadi ceritanya itu ada seorang ayah yang berumur 50 tahun dengan anaknya yang berumur 15 tahun. Jadi mereka membawa keledai ini
ke pasar untuk dijual. Nah, selama perjalanan banyak nih yang terjadi, yang membuat ayah dan anak ini bingung gitu. Saat pertama kali mereka bertemu dengan seseorang, mereka menegur mereka. Bilang, sayang sekali kenapa keledainya tidak ditunggangin aja, kenapa berdua berjalan gitu. Nah, setelah itu ayahnya berpikir, oh iya ya, benar juga ya, kenapa kita jalan, kenapa kita nggak naikin aja itu keledai kan. Nah, jadinya akhirnya sang anak naik ke atas keledai gitu. Terus setelah jalan, tidak lama kemudian mereka berpapasan lagi dengan dua orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, salah satu di antara mereka berkata, anak ini nggak tahu diri ya, kenapa ayahnya disuruh jalan, malah anak ini yang naikin keledainya gitu. Nah, mendengar komentar ini, mereka berdua berpikir kan, oh iya ya, benar juga ya. Terus jadinya ayahnya ini pun bertukaran tempat sama anaknya. Jadi sang ayah naik keledai dan anaknya yang menuntun keledai itu. Terus setelah jalan gak lama kemudian, mereka berpapasan lagi dengan serombongan orang lain yang juga membicarakan mereka gitu. Kenapa ayah ini nggak tahu diri ya, kenapanya anaknya yang di atas, ayahnya yang tuntun keledainya gitu. Nah, jadinya ayah ini cepat-cepat turun gitu. Terus bingung lagi kan, kenapa ya? Kayaknya mending kita berdua aja ya naik ke atas keledai gitu, supaya apa yang mereka bilang benar gitu. Jadi kita supaya maksimal kan menggunakan keledai ini, kita aja berdua naik gitu. Nah, tapi ternyata setelah tidak lama kemudian mereka berjalan, ada lagi yang berkomentar gitu, nggak punya hati ya, kenapa dua orang naik ke atas keledai ini, kan capek gitu. Nah, terus mereka berpikir lagi, oh iya juga ya, atau kita panggul aja keledai ini sampai ke pasar gitu. Nah, ternyata mereka beneran panggul keledai ini sampai ke pasar. Nah, setiba di pasar, mereka ditertawakan dong sama orang-orang, kenapa ini keledainya dipanggul, kenapa nggak dinaikin aja gitu. Nah, inti dari cerita ini, yaitu kalau misalnya kita tidak punya pembekalan di sebuah bisnis, kita akan gampang mendengar kata orang lain gitu. Tapi kalau jika kita paham dan yakin, bila ada orang yang berkomentar tuh MLM itu begini, begitu, nah kitalah yang paling tahu yang mana yang benar gitu. Jadi begitu ya teman-teman, semoga sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih banget untuk waktunya. Sekian Ko Jun. Wow. Iya. Yes, terima kasih Semoga Ren ya, jelas ya luar biasa teman-teman. sharingnya ya. Yes, jelas banget ya Ren ya. Jadi ya penutupan kisah dari penutupan itu jelas banget ya, menyatakan bahwa ya teman-teman kita perlu pemahaman yang benar gitu ya tentang sebuah bisnis ini, sehingga kita tidak bimbang ketika orang lain mengatakan bahwa oh ini yang masukan dari si ini, masukan dari si orang lain gitu ya. Jadi kalau masukannya itu bertolak belakang, nanti kita bingung gitu ya mau nentuin yang mana. Iya, kita malah Tapi banyak mikir gitu. iya benar Jadi gitu. kita, yang penting kita yakin, kita tahu jalan kita benar, jalanin aja gitu. Nggak usah terlalu banyak dengar komentar, nanti kita bingung sendiri gitu. Benar banget, Ren ya, setuju banget. Nah, buat teman-teman semua di sini ya, semoga dari penjelasan kita dari awal sampai akhir tadi, teman-teman boleh jadinya paham ya dan memahami bahwa bisnis network marketing itu seperti apa sih, sehingga teman-teman tidak salah arah dan teman-teman juga tidak ragu ketika orang lain menyatakan statement bahwa bisnis network marketing itu adalah bisnis yang tipu-tipu lah atau apa gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa mengerti, sudah bisa menjelaskannya. Nah, Ren, mungkin buat teman-teman yang ada di sini semuanya, kalau misalnya masih ada pertanyaan atau keraguan yang ingin ditanyakan atau yang mau di-sharingkan, silakan teman-teman untuk menulis di kolom chat atau teman-teman boleh juga unmute untuk bicara langsung nanti ya. Nah, tapi sambil kita menunggu nih ya teman-teman untuk menuliskan pertanyaannya, nah kita mau tes nih Ren. Kira-kira dari penjelasan kita tadi, teman-teman nih benar-benar memahaminya nggak nih ya? Iya nih. Ya nggak, Ren? Nah, iya, mungkin kita akan dengerin coba ajukan pertanyaan ya. Jadi kita bisa tahu bahwa teman-teman
benar-benar memahami apa yang kita sharingkan tadi ya Ren ya. Benar. Oke, Jadi mungkin kita akan ada kuis. Jadi 4 pertanyaan untuk 4 pemenang. Yes. Jadi masing-masing akan memenangkan e-cash sebesar 25.000. Wow, luar biasa ya. Lumayan tuh, 25.000. Cara ikut Oke. sertanya, Lumayan jadi Ko Jun akan memberi kita tanya pertanyaan. dulu nih, Ren. Kita tanya Iya. dulu nih, Ren. Teman-teman nih udah Boleh? pada siap belum nih? Udah mau ngikutin ini? Oh iya, Ya, benar. mungkin teman-teman Udah boleh pada tulis siap di belum? kolom chat nih. Udah siap belum nih? Yang mau ikut kuis nih, cepetan ketik siap biar kita tahu langsung berapa tanggap peserta banget, Ren. yang akan Langsung ikut. tanggap banget. Iya nih. Ini kayaknya udah ratusan yang udah jawab siap. Yes, oke, berarti udah ready semua. Gimana nih aturannya, Ren? Oke, jadi Ko Jun akan memberikan pertanyaan. Nah, saya akan ketik kata start di comment box ya. Jadi teman-teman harap mengetik dan mengirimkan jawaban via kolom chat setelah kata start. Jadi yang jawabannya benar, tapi ternyata kirimnya itu sebelum kata start akan didiskualifikasi. Nah, jika Anda adalah pemenangnya, harap ketik nama dan nomor handphone di kolom chat. Jadi pemenang akan kami hubungi setelah acara. Yap. Oke, Jun, jadi teman-teman udah siap? paham ya? Yes, udah siap banget nih dengan pertanyaannya. Simple banget pertanyaan, gampang banget, dan pasti teman-teman yang ada di sini bisa menjawabnya. Yang bisa penting cepat-cepat aja ya. Oke, iya, yang siap paling ya? cepat dan benar. Iya, yuk. Benar, udah siap mengetik kata start ya Ren ya? Oke, kita ke pertanyaan pertama. Ready semuanya ya teman-teman ya. Gampang aja pertanyaannya, itu HDI tergabung dalam APLI. Nah, apakah kepanjangan dari APLI? Oke, 1, 2, 3, start. Yes. Ayo nih, ayo. Siapa yang udah ketik? Udah banyak banget yang jawab, Ren. Ternyata pada simak ya apa materi kita hari ini. Yes. Sepertinya kita sudah ada pemenang. Yes. Sudah ada. Siapa, Ren? Oke. Mungkin Ko Jun bisa kasih jawaban yang benar. Iya, jadi sudah ada jawaban yang benar, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya. Dan yang memenangkan adalah Lisa Puspita. Puspita. Selamat. Lisa Anda Puspita memenangkan, ya. Oke. 25.000. Jangan lupa untuk komen nama dan nomor handphone di kolom chat. Jadi setelah acara akan kami hubungi. Selamat. Yes. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Yes, pertanyaan kedua yaitu Billionaires adalah support system HDI yang sudah ada pengalamannya berapa tahun? Ayo. Oke, 1, 2, 3, start. Ayo nih, pada tahu nggak? Udah pada simak belum materi tadi yang dibawa Ko Jun ya tadi ya? Yes, benar banget. Wah, udah banyak banget yang jawab. Ini terlalu cepat ini yang ngejawab, saya sampai nggak bisa ini sampai. Udah nggak kelihatan yang di atas. Oke, kayaknya sudah Sepertinya ada yang... kita sudah ada pemenangnya. Jawabannya Ko Jun adalah? Jawaban yang benar adalah 23 tahun ya. Selamat untuk Juliani. Yes. Selamat untuk Sis ya buat Sis Juliani. Sudah memenangkan e-cash 25.000. Oke, total kita ada 4 pertanyaan ya, jadi 2 lagi. Semangat ya teman-teman. Masih ada 2 lagi. Iya. Yang belum memenangkan semangat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Ren ya. Iya. Oke, pertanyaan ketiga adalah apa nama bisnis portal yang sudah disediakan HDI untuk kita? 1, 2, 3, start. Ayo, bisnis portal. Jadi jawabannya harus lengkap dan benar ya. Yes. Bisnis portal yang sudah disediain. Wah, semuanya kayaknya... jawabannya benar loh, Ren. Iya nih. Iya. Kayaknya kita sudah ada pemenangnya. Jawabannya yang benar apa, Ko Jun? Jawabannya yang benar adalah HDI1. HDI1. Selamat untuk Sis Novi. Yeay, selamat Sis Novi. Selamat Anda memenangkan 25.000 e-cash. Jadi jangan lupa tulis nama dan nomor handphone di kolom chat. Nanti akan kita hubungi.
Yes, yang masih pertanyaan kalah cepat terakhir ya ini. jarinya. Yes, pertanyaan terakhir nih ya, yang masih kurang cepat jarinya, dipercepat lagi ya jarinya ya, Olahraga dulu. enternya dipercepat. Iya benar. Oke, kita akan ke pertanyaan terakhir, yaitu seperti tadi sudah dijelaskan oleh Sis Iren ya, tentang ada 5 persiapan untuk menjadi seorang enterpriser. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah persiapan pertamanya? Oke, 1, 2, 3, start. Ayo, persiapan pertama. Yes. Itu harus jawabannya lengkap ya. Harus lengkap loh, ada 2 loh ya. Kalau Jadi 1 aja berarti salah ya, Ren ya. Paling lengkap, paling cepat. Sepertinya kita sudah ada pemenangnya. Jawaban yang benar adalah Kojun. Jawaban yang benar adalah mental dan sikap. Mental dan sikap. Selamat untuk Sis Ari. Yes, Sis Arik Absari dari Kota Bali. Yeay, selamat ya. Oke, congratulations ya buat 4 pemenang trivia kita pada kesempatan pagi hari ini ya, Ren ya. Benarnya ada yang komen nih, makin seru ikut acara, dapat ilmu, dapat hadiah. Benar banget. Ada yang katanya jarinya telat terus katanya ya. Ini kayaknya sinyalnya yang problem deh kayaknya ya. Iya, harus lebih tinggi lagi berdirinya. Iya, ada yang juga aku pengen menang gitu ya, tapi kok nggak menang gitu ya. Masih banyak kesempatan di Zoom seterusnya. Yes, ya selama 1 minggu ini akan banyak trivia bisa teman-teman menangkan ya. So stay tune terus selama 1 minggu ke depan di summer camp kita ya. Benar. Oke, nah ini sepertinya kita akan sebelum kita masuk ke Q&A ya, sudah ada beberapa pertanyaan nih Ren. Nah, ini sebelumnya kita akan lihat dulu nih tim summer camp kita selama 1 minggu ke depan ini Ren. Iya, ganteng-ganteng ya. Jadi dimulai dari Sis Vina Martina dari Surabaya. Kemudian ada Sis Komang Dina dari Kota Bali. Marisa Ulfasari dari Surabaya. Kemudian ada Sis Iren yang hari ini sebagai pembicara dari Kota Batam. Dan juga Lim Shanti dari Surabaya. Kemudian ada Dr. Eske dari Kota Surabaya. Dan ini ada Dr. Andes Haryadi Talan dari Surabaya. Kemudian ada Bro Arimbawa dari Kota Bali. Dan juga ada co-junior speaker hari ini, Junior Harry dari Jakarta. Dan kemudian ada Dr. Desak Yuli dari Kota Bali juga. Dan ada Arik Absari dari Kota Bali juga. Dan kemudian ada Sis Justin Yuhani dari Kota Surabaya. Yes, wah, dan luar ini biasa adalah timnya ya. Ya, seluruh tim summer camp kita yang akan berbagi bersama-sama teman-teman selama 1 minggu ke depan. Nah, teman-teman pastikan untuk mengikuti setiap sesi dari summer camp kita selama 1 minggu, di mana besok teman-teman bisa mengikuti product knowledge spesial, kemudian ada business plan spesial, kemudian di hari Rabu ada how to start spesial, kemudian ada business opportunity session, kemudian hari Jumat teman-teman bisa mengikuti Biskin knowledge spesial, dan di hari Sabtu yaitu how to do presentation spesial. Dan kemudian kita masih ada apa lagi? Iya, training. Jadi ini training yang akan datang. Oh iya. Jadi tentang product knowledge spesial. Nanti detailnya akan kita broadcast via WhatsApp. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Oke, selain itu kita juga ada Summer Camp Recruiting Superstar. Jadi ini adalah challenge Summer Camp Recruiting Challenge yang terbuka hanya bagi peserta yang sudah terdaftar di Google Form. Jadi pastikan sudah isi Google Form, dan periode challenge itu tanggal 1 sampai 31 Juli dan pemenangnya akan diumumkan di tanggal 2 Agustus. Pemenang dihitung berdasarkan jumlah terbanyak sponsori. Jadi ini ada recruiting new member yang belanja 300 BP dengan easy sponsor adalah peserta yang bersangkutan di jalur manapun dan level manapun. Pemenang harus minimal memiliki peringkat Enterprise Manager di bulan Juli, dan setiap data sponsori, data member join, dan
data belanja harus diupload di Google Form yang akan disediakan upline Star Diamond, dan juga semua hadiah akan dikirimkan dari Surabaya dengan ongkos kirim ditanggung pemenang. Hadiahnya ada apa aja? Nah, ini adalah hadiah yang untuk pemenang utama. Ini harganya jutaan ya guys. Jadi ada Vita Glow Cleanser, Royal Jelly, Loose Powder, dan BB Cream. Terus untuk pemenang kedua itu ada White Glow Cleanser, Loose Powder, dan Royal Jelly. Dan untuk pemenang yang ketiga, itu akan memenangkan facial wash, SS cream, anti-acne, dan loose powder. Wah, luar biasa banget ya hadiah-hadiahnya. Jangan sampai ketinggalan, jadi teman-teman wajib banget ikut challenge ini. Yes, benar banget Ren. Hadiahnya luar biasa dan challenge-nya juga luar biasa ya. Karena kenapa? Dan Karena mumpung dengan teman-teman ngikutin challenge ini, berarti teman-teman memperluas jaringan dan pasti teman-teman akan mendapatkan peringkat yang akan naik peringkat, dan juga tentu akan diikuti oleh omsetnya yang lebih besar. Meledak. Penghasilannya juga pasti akan meledak juga ya. Iya, benar. Dan mumpung nih promosi-promosinya udah disediakan sama perusahaan. Jadi untuk khusus mulai bulan ini membership itu gratis. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ngajak teman-teman dekat ataupun saudara-saudara. Jadi pastikan diajak ya teman-teman. Yes, benar banget Dan. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi pertanyaan ya. Kita coba lihat apakah ada pertanyaan di kolom chatnya. Saya coba bacakan ya Ren ya. Boleh, silakan. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih ke Mam Iren nih ya. Bagaimana caranya mengelola 3 aktivitas utama sebagai seorang mom, sebagai seorang business owner, kemudian juga sebagai seorang enterpriser HDI. Wow, luar biasa. Mungkin boleh dijawab Sis Iren. Iya, aktivitas utama ya sebagai mom, business owner, dan enterpriser HDI. Gimana mengelola waktunya gitu loh Ren? Karena tiga pekerjaan sekaligus gitu ya. Life and work itu never balance. Tapi ya itu inilah hebatnya wanita gitu. Kita bisa semuanya. Yes. Jadi sebagai seorang mom ya kita harus pinter-pinter atur waktu gitu. Jadi saat mungkin anak sedang tidur, ya aku coba menjalankan bisnis gitu. Jadi kita harus ada buat RKH ya, itu kan seperti yang tadi pernah di-mention, kita wajib banget atur waktu dengan baik, jadi punya RKH. Jadi sebagai business owner, jujur selama ini sih aku ada karyawan ya yang membantu gitu. Cuman nggak bisa ngandalin juga, maksudnya kan ini bisnis kan, kalau misalnya usaha sendiri nggak bisa dikontrol 100% gitu. Nah kalau sebagai enterpriser HDI, nah inilah enaknya di bisnis ini itu kita tidak harus kerja dengan waktu yang terikat gitu. Jadi enterpriser HDI ini kita bisa kerja bisnis ini kapan aja dan di mana aja, seperti yang Sis Vera Sianturi sharing tadi kan, 4 orang anak pun bisa menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena ya itu, kita bisa atur waktu sendiri. Jadi saat kita ada waktu luang, kita ikut Zoom. Saat kita ada waktu luang, mungkin anak sudah tidur, kita mungkin latihan presentasi gitu. Jadi itu sih cara saya mengelola 3 aktivitas supaya yaitu sebagai seorang wanita mandiri gitu, tidak mengandalkan siapapun, dan bahkan bisa membantu keluarga gitu, maksudnya membantu suami dalam masalah finansial ya. Gitu. Wow, memang luar biasa, memang wanita itu memang luar biasa, multi talentanya itu harus sih menurut aku, soalnya gitu ya. aku tipe tidak suka mengandalkan orang lain juga. Jadi maksudnya kan kalau bisa, kalau kita mau berusaha itu kita pasti ada jalannya gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai, ya itulah 5 persiapan tadi, mental, harus positif, terus pinter-pinter atur waktu. Jadi asal mau, pasti bisa. Yes, ya. Oke, semoga bisa menjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Ren ya. Apa saja sih contohnya profesi self-employed itu? Apakah distributor HDI juga tidak self-employed, menjual baru dapat duit itu? Nah ini mungkin Ko Jun bisa bantu jawab. Iya,
Mungkin kalau misalnya contoh dari self-employee, yaitu mungkin seperti profesi ya, profesi dokter, profesi pengacara, di mana mereka punya keahlian sendiri ya, punya memanfaatkan keahlian mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah, kalau misalnya mereka nggak bekerja sendiri, karena kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa menggantikan, kayak contoh pengacara kan, kita nggak bisa di-replace sama orang lain dengan jadi pengacara juga gitu, karena itu butuh skill tertentu gitu ya. Nah, berbeda dengan distributor HDI. Kalau kita itu termasuk sebagai business owner, kita menjalankan sebuah usaha bersama rekan-rekan kerja kita. Dimana kalau kita membangun jaringan, semakin besar jaringan kita, maka kita bukan bekerja sendiri. Tanpa kita bekerja pun, kalau jaringan kita sudah terbentuk, kita bisa mendapatkan penghasilan. Berbeda dengan self-employed, di mana mereka harus berada atau harus melakukannya sendiri, baru mereka bisa profesinya itu baru bisa berjalan gitu ya, Ren ya. Beda sama kita sebagai enterpriser gitu. Benar. Nah, ini loh enaknya bisnis di kita HDI bangun ya. jaringan, kita bangun usaha, perusahaan sendiri istilahnya, yang nantinya bahkan bisa diwariskan ke anak kita. Jadi kita nggak rugi deh di bisnis ini. Benar. Yang sudah kita bangun pun nggak akan sia-sia itu ya. Benar, jadi bisa dilanjutkan sama anak-anak kita nantinya. Yes, oke, semoga menjawab ya. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu banyak orang mengatakan kalau jalanin HDI itu nggak pakai modal. Benar nggak sih? Mungkin Sisiren bisa bantu yang... Untuk sekarang ya membership gratis, jadi modal memang nol gitu. Karena dulu aku join tuh 120.000 loh guys. Jadi beruntung banget untuk teman-teman yang join di bulan Juli itu langsung gratis member gitu. Selain itu ya modalnya nol, bener nggak sih? Bener. Modalnya itu yang nggak perlu uang. Jadi misalnya tuh kemauan kita untuk belajar, meluangkan waktu untuk mengembangkan diri dan mencari tahu gitu kan. Nah, itu semua tanpa modal, asal mau gitu. Jadi kemauan yang diperlukan di bisnis ini. Ya, mungkin Ko Jun bisa ya, kalau boleh saya tambahkan mungkin kalau misalnya dikatakan nggak pakai modal, ya itu benar juga. Ya, kalau bilang pakai modal, ada sih modalnya kadang-kadang ya. Modalnya itu ya investasi ya sebenarnya, bukan modal tapi investasi yang harus kita investasikan, yaitu ya mungkin yang tidak pakai uang ya waktu gitu ya, tapi yang pakai uang mungkin buku yang harus kita baca untuk bisa pengembangan diri ya. Jadi bukan modal yang seperti bisnis konvensional di mana kita harus sewa buku, kita harus stok barang, betul, harus bayar karyawan, harus bayar biaya iklan, ya. Jadi teman-teman mesti bisa bedain gitu ya antara investasi atau modal yang dikeluarkan ya. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Di bisnis ini nggak harus punya pengalaman banyak baru mau bisa menjalankan gitu. Di sini bahkan dokter pun belajar dari nol karena semuanya diajarkan di sini. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya usaha sendiri tapi nggak punya modal besar, bisnis MLM adalah jawabannya. Benar banget ya Ren ya. Oke, semoga bisa menjawab ya. Kemudian nih masih ada pertanyaan nggak ya? Nah, buat teman-teman juga yang masih mau bertanya atau mau sharing, silakan ya. Saya masih buka untuk kolom chat-nya, atau teman-teman juga bisa unmute ya kalau mau ngomong langsung atau bertanya secara langsung. Ini masih ada satu pertanyaan lagi nih Ren ya, kita akan bacakan. Kita akan dibayar mahal kalau kerja profesional, sedangkan background saya bukan seorang profesional. Jadi gimana caranya saya bisa punya kemampuan seperti seorang profesional? Ya, mungkin saya sharing dulu ya Ren ya. Coba gitu ya. Sharing. Oke, ini mungkin pertanyaannya sebenarnya agak sedikit ngambang-ngambang juga ya. Maksudnya kerja sebagai profesional itu apakah sebagai seorang networker profesional atau memang dia sebagai profesi dokter kah, profesi pengacara kah gitu ya. Nah, memang sih kalau kita melihat secara profesi ini ya, profesi dokter atau
pengacara gitu ya. Tadi saya sudah jelasin gitu ya bahwa mereka mau nggak mau harus bekerja sendiri gitu loh, karena mereka harus mengandalkan keahlian mereka. Nah, kalau kita bilang kerja sebagai networker yang profesional, ya kita memang harus menjadi seorang networker yang profesional. Kenapa? Karena di bidang networker, tadi saya bilang bahwa kita hanya mengikuti sistem, tapi kita harus profesional mengikuti sistemnya. Seperti apa sih? Nah, itulah kita butuh yang namanya pembelajaran. Ya, pembelajaran banyak hal sih ya, dari membaca buku salah satunya, dari mengikuti Zoom ya, kemudian dari pelatihan-pelatihan ya, belajar mungkin salah satunya adalah belajar presentasi juga, itu hal yang bisa membuat kita menjadi seorang profesional networker gitu ya. Terus mengikuti 5 training dasar itu sudah pasti, mengikuti BEST, mengikuti Enterpriser Camp ya. Semua pelatihan harus teman-teman ikuti untuk bisa menjadi seorang profesional. Apakah teman-teman harus punya pendidikan yang tinggi? Enggak mesti. Yang penting punya kemauan yang tinggi ya, bukan punya pendidikan yang tinggi, tapi punya kemauan yang tinggi untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri ya, untuk terus improve, baik itu dari untuk diri sendiri maupun pengembangan tentang produk dan segala macam. Nah, teman-teman harus kuasai juga supaya teman-teman bisa menjadi profesional. Nah, saya kan bukan seorang dokter, ada yang juga bilang gitu kan. Nah, kalau dokter enak, udah ngerti semuanya ini itu segala macam. Nah, saya kan basicnya mungkin ada yang dulu kerja di perusahaan pelayaran atau perusahaan shipyard atau banker gitu ya. Nah, saya mana tahu soal obat-obatan gitu. Nah, itulah luar biasanya kita menjalankan bisnis HDI ini. Kita punya pelatihan-pelatihan yang diajarkan oleh dokter-dokter yang memang sudah profesional dan sudah ahli di bidangnya. Sehingga kalau kita terus-terus belajar, kita pasti akan memahami. Saya aja dulu yang nggak ngerti apa-apa, Ren ya, yang nggak tahu bahwa sistem sistem dalam tubuh kita ini bagaimana bekerjanya segala macam. Tapi dengan mengikuti pelatihan yang terus-menerus, akhirnya kayaknya saya udah setengah-setengah dokter nih kalau kata keluarga saya ini. Kalau misalnya ditanya soal sakit ini, saya jelasinnya sampai detail banget nih. Iya, puji Tuhan sudah ngerti banyak gitu ya, sehingga kita bisa menjadi seorang networker profesional di bidang wellness industry, terutamanya yaitu di HDI ya. Kalau saya sih lebih ke mentalnya gitu. Jadi kalau saya sebagai dulu kan aku kan maksudnya kan punya usaha sendiri. Gak ada tuh yang kasih tahu harus positif gitu. Harus mentalnya itu mental pengusaha. Gak ada yang kasih tahu aku gitu. Nah, di bisnis ini aku diajarin semua, man. Dari sanalah makanya persiapan mental, attitude, positive thinking. Makanya bisa menjalankan bisnis ini dan juga usahaku sendiri gitu, jadinya lebih baik. Jadi kalau aku sih dapatnya itu. Jadi dari sebelumnya kan business owner tuh yang bisnis konvensional ya, Ren ya, terus dengan pengembangan yang ada di HDI malah bisa membantu, mengembangkan juga lagi bisnis konvensionalnya ya, dari segi mental dan segala macam ya gitu ya. Itu yang aku ajarin ke karyawanku sekarang. Luar biasa banget. Wah, jadi bisa diduplikasikan lagi ya. Benar, jadi pada semangat gitu ya, kalau kerja karyawan-karyawannya. Wow, luar biasa banget. Oke, semoga bisa menjawab ya. Oke, kita akan cek lagi nih Ren, masih ada pertanyaan nggak ya? Oke, kalau kita lihat ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, teman-teman semua udah paham semua ya. Kalau kita lihat dari kuis kita tadi, kita bisa nilai bahwa dari sebagian besar yang menjawab 4 pertanyaan kita itu, sebagian besarnya menjawabnya dengan benar ya, dengan tepat. Cuman kalah cepat aja gitu ya. Cuma 4 orang yang beruntung. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita akan akhiri sesi perdana dari summer camp kita pada hari ini ya.
Terima kasih saya ucapkan ya buat seluruh, saya bersama dengan Iren mengucapkan terima kasih buat seluruh tim yang panitia juga yang sudah bekerja keras, dan juga buat semua teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Benar, baik. Jadi demikian presentasi kita hari ini. Jika ada salah dalam perkataan, kita mohon maaf. Dan jika menginspirasi, kita percaya itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan jangan lupa ikuti sesi selanjutnya, itu besok. Thank you. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. Bye-bye. Bye-bye.